Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan tadabbur surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams ini ada dua bahagian. Bahagian pertama adalah balasan bagi orang-orang yang membersihkan dirinya dan yang mengotorinya, dan bahagian kedua adalah pelajaran dari kisah kaum Tsamud. Nah, itu sekaligus menjadi kandungan umum dari surah Asy-Syams. Nah, sekarang mari kita lihat surah Asy-Syams ini ayat demi ayat. Di awal surah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa manusia, dan kemudian dengan menyebutkan keadaan masing-masing dari benda-benda tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Matahari dan cahayanya di pagi hari adalah merupakan satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada matahari itu terdapat hawa panas dan tidak ada yang bisa menandingi hawa panasnya matahari. Juga ada cahaya pagi yang awalnya samar-samar kemudian menjadi semakin terang apabila sudah memasuki waktu duha. Dan ini semuanya adalah akibat dari perputaran matahari dan bumi itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yasin ayat 38, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasyamsu tajri limustaqarril laha, dan matahari itu berjalan di tempat peredarannya. Ada garis orbit matahari itu sendiri berputar menurut garis orbitnya. Dzalika taqdiru al-azizi al-alim, demikianlah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping cahaya terang juga, matahari itu seperti yang sudah kita katakan tadi memiliki hawa panas yang sangat bermanfaat untuk keperluan hidup manusia. Sekali lagi, matahari, cahaya terangnya, hawa panasnya, dan perputarannya itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya. Iya, bulan yang datang mengiringi matahari itu juga merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Disebut di sini idza talaha, datang mengiringi, itu bisa bermakna datang mengiringi cahayanya, maksudnya setelah tenggelamnya matahari, hilang cahaya matahari, kemudian datang cahaya bulan di malam hari, atau juga bisa bermakna mengiringi dalam perputarannya. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, baik matahari dan bulan semuanya berputar secara rapi sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam surah Yasin ayat 40, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, tidaklah mungkin bagi matahari itu untuk mendapatkan bulan, walal lailu sabiqun nahar, tidak juga mungkin malam mendahului siang, wa kullum fi falaki yasbahun, dan semuanya di alam semesta ini berputar menurut garis edarnya masing-masing. Matahari dan bulan itu mempunyai manfaatnya sendiri-sendiri, baik cahayanya, hawa panasnya, dan juga peredarannya itu mendatangkan manfaat. Contoh, dengan peredaran matahari, ya, kita dapat mengetahui waktu sholat. Sementara dengan
peredaran bulan kita dapat mengetahui waktu awal puasa dan kapan berakhir puasa. Ya, itu manfaat. Wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha, dan demi siang apabila menampakkan cahayanya menjadi terang, dan malam apabila menutupinya, maksudnya menjadi gelap gulita. Saudara-saudara sekalian, siang dan malam juga itu memberikan manfaat kepada kita, memberikan manfaat kepada manusia. Siang digunakan waktu untuk bekerja, sementara malam digunakan adalah waktu untuk beristirahat. Semuanya itu datang silih berganti. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah An-Naba ayat 10 dan 11. Wa ja'alnal laila libasa, kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Pakaian di sini untuk menutupi ya waktu yang sesuai untuk istirahat. Wa ja'alnan nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu untuk manusia mencari penghidupan. Dalam surah yang lain juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat 37, wa ayatul lahumul lailu, dan ada satu tanda dari sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu adalah malam. Naslakhu minhun nahar, ya, kami tanggalkan siang dari malam, ya, kami tanggalkan siang dari malam. Fa idzahum muzlimun, maksudnya kami tanggalkan siang dari malam itu, ya, masuk waktu malam, dan tiba-tiba kemudian menjadi gelap gulita. Jadi sekali lagi semuanya datang silih berganti. Coba sekarang saudara-saudara sekalian, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan malam terus menerus, adakah selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mendatangkan cahaya siang seperti sekarang? Ya, atau kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan siang terus menerus, adakah yang kemudian bisa mendatangkan waktu malam? Tidak ada, semuanya hanya tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surah Al-Qasas ayat 71 dan 72, qul ara'aytum, katakanlah, ya, terangkan kepadaku, in ja'alallahu alaikumul laila sarmadan, jika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ke atas kalian malam seterusnya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, man ilahun ghairullah, siapakah Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'tikum bidhiya, yang bisa mendatangkan cahaya siang, afala tasma'un, apakah kalian tidak mau mendengar? Qul ara'aytum, katakan, terangkan, in ja'alallahu alaikumun nahara sarmadan, jika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ke atas kalian siang sarmadan terus menerus, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, man ilahun ghairullahi ya'tikum bilail, siapakah Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mendatangkan waktu malam, taskununa fihi, yang bisa membuat kalian tenang, afala tubsirun, apakah kalian tidak memperhatikan? Nah, ini sekali lagi Allah mengingatkan manusia bahwa sesungguhnya datangnya siang dan malam ini adalah sungguh merupakan kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Was-samaa'i wa ma banaha, dan kemudian Allah juga bersumpah dengan menyebutkan langit dan pembinaannya. Iya, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit tanpa ada tiangnya. Nah, bagaimana langit ini ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibangun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak jatuh ke bawah? Siapa yang kemudian menahan langit itu tidak jatuh ke bawah? Jawabannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Fatir ayat 41, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menahan langit dan bumi supaya tidak lenyap. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di, dan sungguh jika keduanya akan lenyap, ya, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu
kana haliman ghafura, sungguh Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Ayat berikutnya, wal ardi wa ma tahaha, demi bumi serta penghamparannya. Iya, bumi, saudara-saudara sekalian, dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bumi ini mudah untuk kita diami, ya, dimudahkan kita untuk mengolah bumi ini sehingga kita bisa mendapatkan apa saja yang kita perlukan untuk melangsungkan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Di dalam ayat yang lain Allah sebutkan dalam surah An-Nazi'at ayat 30 dan 31, wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi sesudah itu dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, Allah kemudian pancarkan dari bumi itu mata airnya dan menumbuhkan tumbuhan. Kesemua yang sudah kita sebutkan di atas sekali lagi itu sesungguhnya menunjukkan kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut jiwa manusia, wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Penyempurnaan maksudnya ciptaan manusia. Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullah mengatakan bahwa makna jiwa manusia di sini mencakupi fisik, ya, mulai dari kepala, badan, kaki, tangan, baik anggota luar maupun anggota dalam, ruh, ya, juga termasuk akal, juga seluruh kekuatan yang dimiliki oleh manusia itu semua dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi menunjukkan keagungan, kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bagi tahu yang baik dan yang buruk kepada manusia, mana yang benar dan mana yang salah. Allah jelaskan kepada manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah kemudian mengilhamkan kepada jiwa yang sudah diciptakan oleh Allah tadi itu kefasikan dan ketakwaan. Maksudnya Allah terangkan mana yang fasik dan mana yang membawa kepada kebaikan. Nah, sebagaimana juga disebutkan di dalam ayat yang lain, wa hadainahun najdain, dan kami telah tunjukkan kepada manusia dua jalan, mana jalan yang baik, mana jalan yang sesat. Sehingga saudara-saudara sekalian, dengan demikian manusia ini akan bisa membedakan antara keduanya, mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan untuk membagi tahu kepada manusia mana baik dan mana buruk, Allah kemudian mengutus Rasul, Allah kemudian turunkan kitabnya. Nah, kesemuanya ini sekali lagi sesungguhnya adalah bukti kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala juga sudah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah bersih dan suci. Allah juga berikan akal kepada manusia yang dengan akal itu, ya, manusia juga bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Nah, ini sekali lagi menjadi bukti bahwa Allah juga sudah menegakkan hujjah ke atas manusia. Iqamatu al-hujjah. Iqamatul hujjah itu maksudnya Allah sudah jelaskan semuanya. Di sini Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah mengatakan, kata beliau, wa hadza dalilun ala mabda'il ikhtiyar lil insan, dan ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebebasan untuk memilih kepada manusia. Akan tetapi Al-Ustaz Sayyid Qutb rahimahullah mengatakan, hurriyatul ikhtiyar, kebebasan memilih pada manusia itu adalah fi itari al-masyi'ah al-ilahiyah, itu tunduk di bawah masyiat ilahiyah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, allati sya'at lahu hadhihi al-hurriyah fima yakhtar, di mana pilihan itu kemudian akan dijatuhkan oleh manusia tadi. Kehendak manusia tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena manusia diberikan kebebasan untuk memilih, maka siapa yang kemudian memilih kebaikan, maka dia akan mendapatkan keberuntungan, dia akan berjaya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya.
dan rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, yang memilih kesesatan. Wa qad khaba man dassaha, rugilah orang yang mengotori jiwanya. Jadi saudara-saudara sekalian, berpahalanya seseorang atau berdosanya seseorang itu adalah berdasarkan pilihan manusia itu sendiri. Berdasarkan pilihan manusia itu sendiri. Kemudian maka atas dasar ikhtiar ini jugalah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kalau manusia ingin merubah keadaan hidupnya, maka dia harus memulai dari dirinya sendiri, harus berikhtiar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kemudian kaum itu merubah dirinya sendiri. Nah, baik saudara-saudara sekalian, selesai sudah bahagian pertama dari tadabbur surah Asy-Syams. Nah, sekarang apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang sudah kita jelaskan di atas? Wallahu taala a'lam. Mungkin yang pertama pelajarannya adalah kalau kita melihat kehebatan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus muncul dalam diri kita kemudian adalah bahwa ada kita merasa yang menciptakan ini jauh lebih agung, jauh lebih besar, ya. Kita lihat ciptaan Allah, tapi yang kita bisa hayati adalah kebesaran yang Maha Mencipta. Yang kedua adalah semua yang Allah ciptakan di alam semesta ini itu semuanya disediakan Allah untuk kemudahan hidup manusia. Seperti matahari, bulan, ya, siang dan malam yang datang silih berganti, ini semuanya adalah untuk kemudahan hidup manusia. Yang ketiga, Allah sudah tegakkan hujah ke atas manusia melalui para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga penurunan kitab-kitab atau suhuf-suhuf yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan manusia untuk kemudian mengatakan kenapa dia melakukan kesalahan seperti ini, karena dia tidak tahu, tidak ada alasan. Kenapa? Karena semua sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah sangat dianjurkan untuk kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha. Ya Allah, kurniakan ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah ia, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya. Dan yang terakhir adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebebasan untuk memilih. Akan tetapi saudara-saudara sekalian, pilihan itu harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jumpa lagi pada tadabbur ayat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.